Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengawas Bina dari SDN Lagadar 1. Saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Sekolah SDN Lagadar 1 dan juga penggerak komunitas belajar atau KKG sekolah di SDN Lagadar 1. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Permatahati. Saya Kepala Sekolah SDN Lagadar 01, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caryasi, guru kelas 6, sekaligus juga penggerak di komunitas belajar guru-guru hebat. Nah, saat ini kami akan berbincang mengenai praktik baik yang sudah dilakukan di SDN Lagadar 1 dengan judul transformasi mutu melalui pendampingan berbasis data dan budaya kolektif di SDN Lagadar 1. Saat ini mungkin kita akan berbincang mengenai progres ya, karena ini berbasis data, artinya data yang kita gunakan adalah rapor pendidikan tahun 2024. Di rapor tahun 2024 di SDN Lagadar 1 ini ada beberapa nilai yang memang masih dianggap kurang dan juga cukup baik, tapi nilainya masih agak sedikit kurang gitu. Nah, dari capaian rapor 2024 ini setelah kami bedah bersama-sama, ada tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Lagadar 1 dan juga Ibu Asih sebagai penggerak komunitas di Lagadar 1. Untuk itu, sekali ini kita akan mengetahui kira-kira upaya apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah ini dan juga Ibu Asih sebagai penggerak komunitas belajar dan juga KKG di sekolah ini. Boleh Ibu Kepala Sekolah bisa disampaikan apa saja program sekolah yang sudah dilakukan selama 2 tahun belakangan ini untuk meningkatkan nilai rapor pendidikan di Lagadar 1. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang saya lihat itu pertama datang ke sini literasi dulu ya. Literasi dulu bagaimana keadaan sekolah ini, mulai dari guru, mulai dari anak-anaknya, lingkungannya. Nah, itu yang pertama saya pelajari. Kemudian setelah itu saya membedah rapor pendidikan tentunya bersama dengan pengawas bina saya. Setelah saya pelajari rapor pendidikan di tahun 2024, ternyata dari sekian banyak item yang kurang itu diantaranya ada yang kurang itu literasi dan numerasi. Akhirnya saya berkolaborasi dengan guru-guru bagaimana caranya agar nilai dari literasi dan numerasi ini bisa terangkat. Nah, setelah berkomunikasi dengan guru-guru, maka kita menciptakan bagaimana caranya untuk mengupgrade ilmu guru-guru supaya dari situ bisa membuat kualitas pembelajaran bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, setelah itu kita putuskan untuk membuat kombel dari Januari 2024 sampai alhamdulillah 2 tahun ini kita masih berjalannya terus ya. Selain membuat kombel juga kita juga ada kayak pembiasaan mulai dari Senin sampai Sabtu waktu itu ya. Senin itu untuk melatih disiplin, ada upacara, kemudian Selasa sebelum ada MBG Bu ya, asalnya ada sesaji Selasa sarapan bergizi. Oh iya, Di situ di situ kita mengedukasi anak-anak agar sarapan di rumah gitu, karena anak-anak itu pertama datang ke sekolah yang dicari itu jajanan yang penuh dengan warna, minuman yang dingin-dingin dan berwarna juga. Nah, di situ kita mengedukasi anak-anak sambil sarapan bergizi, bagaimana porsi mereka sarapan tuh apa saja yang harus ada. Nah, jadi sebelumnya untuk gizi seimbang sebelum ada MBG ya. Kemudian ada Rabu itu kita ada Rasidar, Rabu Literasi Lagadar. Dalam 1 bulan itu kegiatannya ada dari TPPK, tim pencegahan penanggulangan kekerasan pada anak. Kemudian ada tim regatonnya. Kemudian ada dari tim readingnya, mendongeng. Jadi anak-anak di sini kan jarang dibacakan dongeng oleh orang tuanya. Nah, kita memanjakan anak-anak bagaimana didongengkan oleh ibu bapak gurunya. Itu untuk hari Rabu. Kemudian hari Kamis kita ada Kamis Nasionalis ya. Di situ kegiatannya ada selain tadi
menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian ada lagu wajib yang tiap bulan itu bergantian Bu, karena dihafal bersama. iya dihafal 1 sampai bersama. 6 serempak. Iya, karena anak-anak itu ditanya lagu wajib tuh jarang ada yang hafal, kebanyakan lagu-lagu yang lagi tren gitu. Nah, alhamdulillah dari Kamis Nasionalis anak-anak perbendaharaan untuk lagu wajibnya bertambah. Kemudian ada duha itu untuk hari Jumat di masjid. Jadi kita belajar sholat duha bersama-sama. Dan tentunya dari tadi jadwal hari Senin sampai Jumat ya, itu adalah merupakan upaya untuk salah satunya meningkatkan nilai rapor ya, yang tadi itu yang memang sudah ada indikator prioritas rekomendasinya, dan itu diharapkan menjadi upaya untuk meningkatkan nilai rapor untuk tahun berikutnya. Nah, tadi kan sudah ada upaya dari program-program sekolah dan kebiasaan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Kepala Sekolah sendiri gitu ya, Sekolah Bu Rati di sini. Lalu untuk lebih ke kualitas pembelajarannya mungkin ya itu lebih ke adanya di Kombel mungkin ya Mas ya. Bisa diceritakan Bu Asih? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sebetulnya untuk Kombel itu lebih mudah karena merupakan penerjemahan ya Bu ya, dari apa yang sudah dicanangkan oleh kepala sekolah. Kita menerjemahkannya, oh ini apa nih yang harus kita prioritaskan, karena kita nilai kurang atau nilai merahnya itu di literasi numerasi. Jadi di Kombelnya itu berarti meningkatkan yang pertama mutu guru dulu. Jadi sebelum ke murid, gurunya dulu yang ditingkatkan kualitasnya. Salah satu kendala di guru-guru yang kami temukan itu biasanya guru itu merasa sudah cukup ya, ada di zona nyaman, sudah cukup, ini pembelajaran sudah begini tanpa kita pernah merefleksi diri kepada orang lain. Nah, di dalam Kombel ini budaya refleksi itu sangat penting. Jadi bagaimana kita berbagi, pembelajaran saya ini menurut saya sudah sempurna ketika saya pelajarkan kepada anak, dibelajarkan kepada anak, hasilnya ternyata di bawah ekspektasi. Menurut rekan-rekan ini bagaimana begitu ya. Nah, dari situ kita muncul kolaborasi, temuan-temuan. Salah satunya potensi terutama sekali untuk di SDN Nagara 1 itu kan sangat beragamnya, mulai dari ahli IT-nya ada, yang gapteknya juga ada, begitu misalnya ya. Jadi nanti ini kekurangannya penyiapan pembelajaran itu terkendala waktu, berarti harus belajar IT-nya begitu. Kemudian yang IT kan rata-rata guru-guru muda itu yang melek IT itu, otomatis mereka dari segi pengalaman pedagogik mungkin masih kurang berpengalaman. Dan itu berbagi dari yang berarti seri praktik baik ya, jalan seri ya. praktiknya itu selain dari guru, kalau sekarang itu sebetulnya tidak ada senior ya, cuma ya berbagi kelebihan masing-masing gitu. Dari tim muda berbagi IT, tim tua berbagi pengalaman, itu kolaborasi yang ternyata melahirkan temuan-temuan, oh ini yang harus kita perbaiki dalam pembelajaran. Kemudian untuk baru dari situ ke peserta didik, kalau kita sudah menemukan akar permasalahan, oh gurunya juga ternyata kurang belajar, kita lihat di potensi peserta didiknya, baru kita kaji ke lingkungannya, oh ini lingkungan keluarganya begini, lingkungan pertemanannya begini. Ada kolaborasi anak-anak itu kan ada yang sehat, ada yang tidak sehat, begitu berpengaruh terhadap pembelajarannya. Nah, dari situ dari kepala sudah kita bentuk Kombel itu ada tim inti. Tim inti itu guru-guru yang sudah pengalamannya, jam terbangnya lebih banyak gitu ya. Kita alhamdulillah ada 4 orang waktu itu kita ambil tim kecilnya ya, tim kecil pembentukan. Nah, tim kecil inilah yang nanti akan menentukan prioritas-prioritas untuk pencapaian ke rapor mutu itu apa dulu nih. Dari ini pembiasaannya yang literasi itu untuk mendukung apa. Salah satunya di kelas ajarnya itu adalah membuat jurnal buku, Bu. Jadi dengan redaton, karena kita sudah ada bersama, itu ditindaklanjuti di kelas masing-masing dengan membuat jurnal buku, sehingga kemampuan berliterasi mereka banyak. Di Kombel juga dilaksanakan untuk mempelajari inspirasi benani yang dari rapor kan ya Bu ya? Betul. Jadi bahkan sampai tadi saya lihat apa itu sertifikat apa?
topik ya, Topik keseluruhan selesai. topik yang selesainya juga sudah banyak. Itu berarti kan Bu Asih ya yang menggerakkan itu guru-guru supaya mempelajari itu ya Bu ya. Iya. Nah, setelah itu berarti Kombel ini kan sudah dibentuk di awal Januari. Saya kesini pada bulan Juni 2024 dan September saya sampaikan mengenai Kombel dan juga penguatan berarti yang saya sampaikan. Alhamdulillah berarti dari sana tetap konsisten ya sampai dengan hari ini pelaksanaan komunitas belajar atau mungkin sekarang lebih kepada KKG kelas di satuan pendidikan seperti itu. Nah, berarti kalau begitu menurut Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu Asih sendiri nih, apakah pendampingan yang saya lakukan di saat ini gitu ya dari tahun pas ketika saya datang ke sini dengan sampai sekarang nih ya, ada dampaknya nggak Bapak Ibu? Apakah keberadaan saya di sini itu memang mempengaruhi progres yang ada di SDN Lagadan 1 ini? Alhamdulillah ya, dengan datangnya Ibu Resma mendampingi ya sekarang. Iya, mendampingi. Banyak hal-hal yang sebetulnya saya kepala sekolah yang duduk dulu baru dididik. Ya, jadi banyak masukan dari beliau untuk kemajuan sekolah juga, mulai dari Kombel itu seperti apa, pembelajaran yang baik itu seperti apa. Kemudian yang lainnya juga beliau memberikan arahan kepada khususnya saya untuk bisa membawa nih rekan-rekan agar anak-anak kita bisa belajar mendapatkan mutu pendidikan yang terbaik. Karena memang muara akhirnya adalah peserta didik ya. Ya, kemampuan peserta didik. Nah, dari yang tadi kan kita berbasis data rapor pendidikan. Kemudian tentunya juga apa pencapaian yang saat ini didapatkan gitu ya oleh SDN Lagadan 1 ini tentunya tidak oleh hanya satu orang saja ya. Jadi memang semuanya terlibat ya. Makanya ada budaya kolektif di sini ya. Jadi sebetulnya dari mulai saya sebagai pengawas pendamping, kemudian ada kepala sekolah, lalu guru-guru di sini yang memang menjadi motor penggerak di sekolah ini, juga mungkin dari komunitas sekolah juga mendukung ya. Dan aparat desa juga kebetulan di sini ada Ibu Kades gitu ya. Jadi kebetulan kalau misalnya ada kayak misalnya kita memperbaikan untuk kenyamanan sekolah itu gampang ya urusannya ya dibantu. Dengan orang tua juga kita hubungannya mungkin akan selalu baik ya, supaya memang apa yang dibutuhkan oleh sekolah untuk kemajuan sekolah itu tidak terkendala oleh hal-hal yang memang di luar ya gitu, seperti itu. Jadi berarti saya menentukan judul untuk praktik baik saya ini ada transformasi mutu transformasi mutu melalui pendampingan yang berbasis data dan budaya kolektif ini, karena memang saya lihat di Lagadan 1 ini semua pihak gitu ya itu memang sinergi bersinergi bersama-sama, tidak hanya satu saja gitu. Karena saya yakin ketika sesuatu atau ketika ingin meningkatkan mutu pendidikan itu tidak hanya oleh satu atau dua orang saja, tetapi semua pihak yang ada di lingkungan pendidikan ini harus bekerja sama, berkolaborasi ya. Kemudian tentunya juga dengan asas kekeluargaan betul. Karena dengan semua itu maka ada sense of ownership gitu ya, atau sense of rasa memiliki rasa memiliki itu ada. Ini keluarga kami ini keluarga kedua mungkin ya. Dan saya juga bersama sekolah binaan saya itu tidak merasa saya sebagai pengawas pendamping, tapi lebih kepada beliau ini adalah sebetulnya guru saya juga gitu ya. Jadi saya ini mitra saya, bukan saya sebagai pengawas atau pendamping, tapi mereka ini adalah mitra saya, dan saya juga tidak bisa meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan Marga Asih kalau tidak ada kontribusi dari beliau-beliau ini. Jadi mungkin praktik baik yang saya lakukan ini sebetulnya bukan atas kerja saya sendiri, tapi ada beliau sebagai kepala sekolah di Lagadan 1, kemudian tentunya juga Bu Asih sebagai penggerak komunitas belajar dan juga KKG di sekolah ini yang memang menentukan peningkatan mutu pendidikan
pendidikan dan juga peningkatan nilai rapor pendidikan yang akhirnya alhamdulillah kemarin di tahun 2025 SDN Lagadan 1 mendapatkan BOS kinerja ya. BOS betul, BOS kinerja ini diperuntukkan untuk mengikuti atau di pelatihan ya. Diperuntukkan untuk pelatihan itu pelatihan pembelajaran mendalam baik itu untuk kepala sekolah dan juga guru ya. Jadi memang di SDN Lagadan 1 ini sudah mengimplementasikan pembelajaran mendalam dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sesuai dengan kurikulum Merdeka di sana. Dan saya yakin semua personil di sini memiliki semangat yang sangat tinggi dan semangat untuk terus maju meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan Marga Asih khususnya dan juga di Kabupaten Bandung pada umumnya. Itu mungkin ya Bu, terima kasih banyak atas kontribusi, atensi dan juga perjuangannya untuk mencerdaskan peserta didik terutama di Kecamatan Marga Asih gitu ya. Mudah-mudahan Bu Asih, Bu Rati dan saya juga tetap diberi juga guru-guru ya semua tetap diberi kesehatan untuk tetap mencerdaskan anak bangsa. Demikian mungkin terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Demikianlah mungkin sedikit podcast yang kami lakukan di sini di SDN Lagadan 1 secara langsung Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.